Hola, ¿cómo estás, amigos Vizes? Halo-halo Sobat Talkers. Belajar bareng, tumbuh bareng di AgriTalk. Selamat datang di AgriTalk bersama aku, Ana Nurhanifa, dan juga narasumber kita yang paling kece ada Kak Lutfan Fadli. Halo, halo semuanya. Sebelumnya boleh nih Kak perkenalan terlebih dahulu biar Sobat AgriTalk tahu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan namaku Muhammad Lutfan Fadli. Bisa kalian panggil Lutfan ataupun Fadli. Aku dari mahasiswa agribisnis Undip angkatan 2024. Wah, halo Kak Lutfa. Nah, jadi pada hari ini kita bakal bahas topik yang pastinya seru banget terkait The Art of Leading. Nah, The Art of Leading itu tema seputar kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa yang kura-kura, yaitu kuliah rapat alias anak organisasi. Sebelumnya aku mau nanya nih, AgriTalk tuh apa sih? Aku baru pertama kali nih denger AgriTalk gitu. Nah, oh iya, jadi AgriTalk itu tuh program podcast yang diadain oleh kampus Batang Agribisnis yang membahas terkait isu pertanian dan juga organisasi di perkuliahan nih Kak. Jadi podcast ini tuh diproduksi oleh Humas dan juga Medinfo dari BSO Agribisnis Batang. Keren banget ya. Nah, udah nggak sabar nih Kak buat bahas terkait tema kepemimpinan ini. Jadi boleh dong Kakak ceritain gimana awalnya kamu bisa jadi ketua atau pemimpin di organisasi. Ini agak panjang ini sebenarnya nih. Oke, tapi aku bakal coba singkat aja ya. Jadi singkatnya tuh sebenarnya aku nggak tumbuh ataupun lahir langsung jadi punya jiwa kepemimpinan. Awalnya tuh aku adalah seorang yang mungkin kalau kalian kenal tuh introvert ya. Aku Yes. ngikutin arus gitu. Jadi ketika aku nggak ditunjuk aku nggak mau, dan ketika aku ditunjuk ya ketika itu sesuai aku gas gitu kan. Nah, awal mula itu waktu SMP aku pernah ikut kegiatan ataupun seleksi Jambore daerah. Di situ aku rasa bahwa sebenarnya pengen coba-coba aja sih. Nah, alhamdulillahnya di situ aku lolos kan menjadi perwakilan, salah satu perwakilan dari Kabupaten Batang. Seminggu mengikuti kegiatan itu, pulang-pulang tuh aku nggak tahu nih, tiba-tiba ngerasa bahwa kayaknya berkegiatan tuh seru gitu kan. Mulai dari situ ikut kegiatan-kegiatan terus sampai pas kelas 9, mau masuk ke SMA, mau ke kelas 10 berarti ya. Itu tuh aku udah target gitu kan. Aku mau ikut OSIS dan di periode kedua aku harus jadi ketua OSIS gitu kan. Nah, di situ aku mulai eh, di kelas 10 aku memaksimalkan semua yang aku punya gitu kan ya, untuk ya biar bisa dilirik gitu sama kakak kelas dan juga sama pembina. Akhirnya waktu kelas 11 ada pemilihan ketua OSIS, alhamdulillah aku memenangkan 70% lebih sama suara, sehingga aku dan wakilku bisa menjadi seorang ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Sampai di situ ya banyak sekali hal yang bisa aku ambil pelajarannya, walaupun memang waktu memimpin itu aku ngerasa bahwa aku tuh belum bisa dikatakan seorang pemimpin karena masih banyak sekali hal yang harus ku belajari, masih banyak sekali hal yang harus ku evaluasi. Jadi ya waktu itu aku udah memutuskan untuk udahlah, sepertinya memang aku nggak punya jiwa kepemimpinan gitu, dan aku nggak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi sampai di kuliah, ya kebetulan kita kan angkatan pertama ya, jadi Iya. kita nggak punya kakak tingkat, nggak punya adik tingkat waktu itu, dan teman-teman ingin mendirikan sebuah organisasi. Waktu itu aku apa ya, kayak ditawarin lah mau nggak jadi salah satu kandidat. Waktu itu aku udah nolak gitu kan, tapi ada salah satu orang yang bilang bahwa nggak apa-apa, yang namanya orang tuh pasti ada salahnya, ada ininya, nanti kita belajar bareng-bareng. Dari situ aku coba buat oke lah, kita coba sekali lagi ya dengan pembenahan-pembenahan yang ada, sehingga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di kemudian hari. Ya begitulah singkat cerita gimana sekarang Lutfan yang sekarang ini Iya. bisa berdiri di sini sebagai Ketua Badan Semi Otonom Agribisnis Undip Kampus Batang gitu ya. Baik, jadi dari cerita Kak Lutfan ini udah cukup lama ya Kak Lutfan menjadi ketua di organisasi sendiri nih Kak. Nah, dari ceritanya Kak Lutfan sendiri, tantangan apa sih yang paling besar yang pernah Kakak alamin waktu menjadi ketua organisasi itu? Oke, kalau tantangannya tadi karena aku bilang bahwa jiwa kepemimpinanku ini dibentuk gitu kan, Ya. bukan timbul sendiri ataupun bawaan dari lahir gitu. Eh, Tantangan terberat pastinya ego sendiri sih, ya. Itu yang masih coba aku hilangkan sampai sekarang, untuk menghilangkan atau melawan egoku sendiri itu masih sangat sulit sih, nah. Mm-mm. Benar-benar. Jadi waktu pertama kali
Kalvan jadi ketua organisasi di SMA ya, yaitu organisasi OSIS. Ya. Nah, apa sih yang kakak rasain waktu udah keterima jadi ketua dengan pemilihan 70% itu? Gimana ya? Soalnya perasaannya ya pasti seneng ya yang pertama ya. Tetapi di pertengahan periode juga kadang kesal stres gitu kan. Iya. Wah, ternyata jadi pemimpin tuh nggak cuma senangnya doang gitu ya. Kita harus ngadain ini, harus ngelakuin evaluasi, harus dievaluasi juga gitu kan. Bahkan ya harus bisa dibenci juga gitu kan. Karena nggak semua orang pasti suka sama kita gitu kan ya. Rasanya campur aduk sih. Seneng ada, sedih ada gitu kan. Tapi ya menurutku sampai saat ini masih lebih banyak senangnya daripada sedihnya gitu ya. Berarti dari pengalaman kakak ini juga membawa banyak perasaan yang mungkin Campur aduk campur ya. aduk. Betul. Nah, menurut kamu sendiri itu dari masa-masa kamu jadi ketua di organisasi OSIS waktu SMA ataupun sekarang yang masih berlanjut di BSO ini, eh, jiwa kepemimpinan yang kamu jalan itu lebih ke tegas ataupun fleksibel gitu nggak? Oke, jadi kalau ini tuh sebenarnya aku udah pernah trial and error ya bahasanya ya. Dimana sebenarnya aku lupa nyebutin ya bahwa di SMA juga aku pernah menjadi ketua pramuka juga. Jadi di situ aku coba mengadaptasi untuk fleksibel ke anak-anakku di situ. Tapi memang agak kurang maksimal gitu ya. Kepemimpinan yang aku terapkan itu sehingga pada waktu SMA kebetulan karena aku udah mencoba hal itu, aku coba buat lebih tegas gitu kan ke anak-anak. Tapi setengah periode ku jalanin dengan tegas itu ternyata mereka juga nggak terlalu beda dari yang fleksibel. Aku mencoba buat menggabungkan itu gitu kan. Jadi ya ada kalanya kita tegas, ada kalanya kita sesuai prosedur, tapi juga ada kalanya juga kita bisa fleksibel. Hal itu alhamdulillah sampai akhir periode OSIS pun aku ngerasain bahwa teman-teman tuh di OSIS pun di periodeku tuh ngerasa nyaman gitu kan. Jadi nggak ngerasa bener-bener walaupun ada beban yang mereka tanggung, tapi karena mereka ngerasa bahwa OSIS itu keluarga mereka, mereka ngerasa nggak terlalu berat gitu kan. Jadi bisa dijinjing bareng gitu kan. Bener. Jadi dalam menjalani suatu organisasi itu kadang kalanya kita perlu tegas dan juga Betul. perlu fleksibel gitu ya. Nah, uh, dari yang kita denger nih ya, kalau Chan sendiri kan udah cukup lama nih menjalin suatu keorganisasian dan juga banyak kegiatan yang dialamin. Pastinya kan itu juga tabrakan dengan waktu akademik, apalagi sekarang di perkuliahan yang tentunya pasti banyak banget tugas-tugas nih. Jadi menurut kamu sendiri tuh gimana sih cara kamu nyimbangin waktu belajar kamu, waktu kamu ngerjain tugas dan juga waktu kamu uh, Organisasi gitu ya ya. Jujur kalau kegiatan. kamu nanya gitu, aku masih bakal nanya balik sih ke kamu sih, nah kayak jujur aku belum terlalu bisa untuk apa ya membagi prioritas yang baik gitu antara organisasi dan akademik karena jujur kadang masih keteteran gitu ya. Tapi satu hal yang sudah aku lakuin adalah membuat list atau to do list gitu ya antara aku pisah tuh antara organisasi dan juga akademik. Jadi kalau akademik biasanya ketika dapat tugas tuh langsung go list, aku masukkan. Begitupun dengan organisasi. Biasanya aku apa ya kayak bikin. Jadi di bulan ini ada proker apa, kira-kira apa yang harus dijalankan gitu ya. Jadi ketika itu sudah ada dua dari organisasi dan juga akademik, aku akan membandingkan kira-kira ketika ada yang bertabrakan, mana yang harus ku kerjakan terlebih dahulu. Skala prioritasnya harus dimaksimalkan lah di situ. Tapi ya memang sebagai manusia yang masih belajar, itu masih agak sulit sih dimaksimalkan. Tapi sudah mulai ku coba sampai saat ini. Gitu sih, Nau. Iya sih, benar. Jadi kayak dalam suatu kegiatan itu kita benar-benar perlu buat to-do list gitu ya, dan Betul. juga membuat skala prioritas kita apa yang perlu kita kerjain terlebih dahulu. Iya, karena iya kita semester 3 tuh baru, kata orang-orang tuh baru ngerasain jadi mahasiswa tuh di semester 3 Bener. gitu ya. Ya, umumnya memang semester 3. Jadi kapan nih part jalan-jalan bareng engineeringnya? Ah iya, itu yang masih belum ditemukan ya. Ya. Bener-bener kan kita angkatan pertama nih Oh ya. iya, Deng. Bener. Berarti bawahnya di kelas nih. Nah, pasti Sobat Talkers kepo nih dari cerita-cerita kamu, kayak jiwa kepemimpinan kamu itu terbentuk dari waktu kamu SMA, dari keinginan kamu sendiri. Pasti kan kayak kamu punya sosok ataupun apa namanya kayak Panutan ya. panutan yang kamu kagumi nih.
Boleh dong kasih tahu. Oke, sosok pemimpin yang ku kagumi sampai saat ini tuh ada satu, dia memimpin salah satu tokoh pemimpin di Islam, ada namanya Umar bin Khattab. Yang kalau teman-teman tahu, Umar bin Khattab itu adalah salah satu pemimpin yang dia tuh tegas banget gitu kan. Nah, itu yang menjadi salah satu apa ya, hal yang membuat aku tuh sangat kagum dengan dia. Dia tuh bisa tegas gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga bisa uh, ngerangkul banyak pasukan gitu kan. Dia bisa memimpin banyak orang gitu. Tapi tetap dengan jiwa rendah hati, dengan hidup kesederhanaan dia. Yang itu menjadi salah satu panutanku ketika memang panutan ketika aku ingin menjadi seorang pemimpin ya aku harus bisa merakyat, aku harus bisa tegas, aku harus bisa adil lah bahasanya seperti itu. Benar-benar. Jadi eh, menurut kamu apa sih kesimpulannya kayak arti kepemimpinan itu sendiri? Ya, kepemimpinan tuh apa ya? Jadi aku pernah nih dapat satu kutipan dari seorang penulis dan juga ya penulis dari Amerika Serikat yang fokus pada kepemimpinan. Kalau nggak salah namanya itu ada John Calvin Maxwell. Dia tuh menyebutkan bahwa seorang pemimpin yang baik itu tidak dilihat dari berapa banyak anggota yang bisa dia uh, apa ya, yang bisa dia ikuti gitu kan, atau yang bisa mengikuti dia. Tapi seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berhasil menghasilkan lebih banyak pemimpin lainnya. Itu yang masih coba aku terapkan di BSO ini. Aku pengen anak-anak BSO tuh semuanya menjadi pemimpin gitu. Jadi kita semua nanti bisa setara dan bisa memimpin semuanya tuh bareng gitu kan. Benar-benar. Nah, selama kamu jadi ketua di BSO ataupun di organisasi ini, pengalaman apa sih yang paling berkesan dan juga dari waktu kamu udah nyelesain tantangan-tantangan selama jadi pemimpin itu? Pengalaman yang paling berkesan tuh sebenarnya semuanya berkesan ya, baik itu yang senang, sedih, ya, semuanya berkesan karena memberikan pembelajaran bagi kita. Karena menurutku tuh hidup sejatinya adalah untuk belajar gitu kan, baik itu pembelajaran yang dari hal yang baik ataupun yang tidak gitu kan, itu semuanya pasti berkesan. Tapi kalau mungkin ada beberapa yang paling berkesan itu aku kategorikan dari tingkatan ini, dari tingkatan SMP. Yang paling berkesan menurutku adalah untuk gimana aku bisa mengikuti kegiatan jambore daerah itu yang SMP. Waktu SMA mungkin ada satu kegiatan ini itu yang diselenggarakan oleh Menhan RI. Itu ada Diklat Bela Negara yang diadakan di SMA Taruna Nusantara selama 10 hari. Dan yang ketiga yang baru-baru ini aku rasain adalah ketika aku sebagai ketua BSO di Undip ini di agribisnis, itu aku bisa punya banyak banget relasi yang mungkin kalau aku nggak jadi ketua aku nggak bakal punya relasi sampai situ gitu, kayak ketua BEM, ketua himpunan. Itu aku ngerasain bahwa itu salah satu benefit aku bisa menjadi seorang ketua gitu kan. Bener banget, bener banget. Jadi kayak apa ya, pengalaman-pengalaman itu juga membawa dampak yang baik juga bagi Betul, betul, betul. kita. Benar, Banyak banget benefitnya yang bisa kita dapatkan gitu kan. benar. Terus juga kayak kita kan angkatan pertama nih Hmm, di agribisnis Batang ini. Terus juga pastinya kita nggak ada panutan atasan atau juga eh, kakak tingkat yang kita. iya, Terus juga eh, apa organisasi BSO ini kan juga baru pertama kalinya di betul. program studi agribisnis ini. Nah, gimana sih cara kamu membuat relasi dengan ketua-ketua organisasi lainnya yang khususnya di kampus Semarang? Kalau untuk relasi ya tentunya karena dari awal kita pembentukan BSO ini kita kan cari tahu dulu gitu. Awalnya kita langsung membentuk HM gitu kan, karena ya setahu kita itu HM, tapi ketika kita pelajari lagi lebih lanjut ternyata nggak bisa langsung jadi HM. Maka dari itu kita coba nih buat nanya dulu ke lingkup fakultas. Waktu itu kita nanya ke Mas Alvan, wakil ketua BEM tahun lalu, itu terkait bagaimana sih kita mau bentuk sebuah organisasi gitu kan. Tapi kita nggak cukup sampai di situ karena kita ngerasa bahwa eh, kita kurang puas dengan jawabannya. Sampailah ketika aku dengan dua temanku Upik dan juga Radit itu mencari relasi lagi. Kita dapat satu orang yang punya background yang sama dengan kita, yang ada di luar kampus utama, ada Kabimo. Dari situ kita mulai terbentuk nih. Oh iya, kita dapat pengetahuan dari beliau lah, kayak kita harus bentuknya ini dari ini sampai ketika kita udah sampai di titik kita udah bisa bentuk BSO. Dan alhamdulillah tahun depan
di Januari kalau nggak salah atau Februari kita udah dapat SK Dekan, sehingga ya BSN ini udah diakui lah, udah ada legalitasnya seperti itu. Jadi dalam membentuk suatu organisasi khususnya di program studi yang masih baru itu cukup sulit dan banyak tantangannya ya. Betul, banyak tuh tantangannya, bahkan dulu tuh inget banget aku Upik dan Radit itu tuh setiap malam selalu ngelobi orang gitu kan. Sampai tengah malam kita ngobrol kayak apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuat sebuah organisasi, buat sebuah himpunan gitu. Karena melihat dari latar belakang bahwa teman-teman juga ingin bergerak bersama, teman-teman ingin berkembang bersama, dan hal itu tentunya membutuhkan wadah gitu kan. Jadi kita mencoba buat ayolah kita lobby-lobby biar teman-teman juga ada wadahnya gitu kan, nggak cuma kuliah pulang tapi kuliah rapat gitu kan. Bener. Jadi biar vibes perkuliahannya tuh berasa gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi pastinya kan BSO bakal terusan berjalan nih untuk tahun-tahun berikutnya. Dan karena kita juga sekarang udah ada angkatan baru di bawah kita, mungkin angkatan kita juga bisa ngajakin angkatan 2025 ini untuk join di organisasi yang ada di Agribisnis Batang ini. Mungkin pesan atau ajakan yang mungkin kamu berikan buat angkatan 25 itu apa? Nah, ini sih. Jadi aku melihat bahwa teman-teman tuh kadang yang nggak punya pengalaman tuh minder ketika mau daftar organisasi gitu kan. Nggak usah minder teman-teman. Aku juga awalnya nggak tahu apa-apa. Aku nggak suka organisasi, aku nggak punya pengalaman, dan aku kalah segalanya waktu itu. Tapi karena tekadku yang tinggi, aku ingin gabung organisasi, aku ingin join kepanitiaan, aku ingin jadi seorang ketua gitu kan ya. Aku mulai coba belajar, ngambil kesempatan itu, ambil resiko itu. Sehingga dengan adanya kita mengambil resiko tersebut, kita tahu batasan kita sampai mana. Sehingga dengan kita tahu batasan kita sampai mana, teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman itu dengan lebih enak lagi. Jadi kita tahu, oh kita masih kurang ini, jadi kita bisa perbaiki ini. Intinya satu, jangan pernah takut mencoba dan jangan pernah takut gagal. Karena sejatinya hidup itu adalah untuk terus belajar. Bener banget nih Kak. Nah, tadi aku sempat dengar nih ada anak yang mungkin ngerasa minder untuk join organisasi itu. Jadi gimana sih kayak caranya biar mereka itu tetap ikut join di suatu organisasi tanpa rasa minder itu? Kayak mungkin kan mereka mikirnya kayak wah aku nggak ada pengalaman nih. Terus juga wah nanti pasti rekrutmennya ada sesi Wawancara gitu wawancaranya. kan. Bener. Jadi kan kayak mungkin mereka mikirnya kayak aduh pasti aku kalah nih sama Yang yang udah udah pernah banyak tuh pengalamannya kan kayak pengalamannya banyak. mendengar cerita kamu waktu di SMA kamu SMP. punya oh iya SMP dan di SMA kamu punya tekad buat jadi ketua OSIS. Betul. Nah itu gimana sih cara kamu ngilangin rasa mindernya biar kamu tetap terus apa ya kayak kamu tetap terus mencoba, tetap terus meyakinkan diri kamu bahwa wah aku harus join nih, harus join gitu. Oke. Yang pertama, teman-teman harus kenalin diri teman-teman terlebih dahulu gitu kan. Oke, kita belajar misalkan teman-teman tuh takut diwawancara atau tidak bisa ditahu wawancaranya gitu kan. Ya teman-teman sekarang harus cari gimana caranya untuk materi tersebut. Sekarang zaman tuh udah modern teman-teman. Cari aja di TikTok tips wawancara organisasi. Itu pasti muncul tuh banyak banget, udah pasti Banget pasti. bisa dipastikan banyak banget. Nah, dari situ teman-teman coba nih buat breakdown. Kira-kira dari tips and trick tersebut mana yang sudah kukuasai dan mana yang belum kukuasai. Jadi ketika memang belum dikuasai ya belajar gitu kan. Karena belajar tuh nggak melulu tentang matematika, Iya, fisika gitu kan ya. Nah, belajar teman-teman. Ketika teman-teman udah belajar, jangan dipendem ilmunya. Coba tuangin. Coba teman-teman ikut open recruitment kepanitiaan, volunteer, ataupun organisasi. Oke, teman-teman gagal, nggak apa-apa. Yang namanya hidup tuh pasti ada gagalnya gitu kan. Nggak mungkin kan berhasil terus kan. Evaluasi kira-kira gagalnya apa. Ketika memang teman-teman masih belum tahu gagalnya di karena apa, coba tanya deh ke yang panitia yang nyeleksinya. Kak, kira-kira kemarin aku kurang apa ya sehingga aku belum bisa lolos gitu kan. Itu nggak apa-apa teman-teman, pasti dari pihak panitianya juga pasti akan terbuka gitu kan, karena teman-teman punya sikap atau punya rasa ingin berkembang. Jadi itu jangan pernah berhentilah untuk belajar dan juga kenali potensi diri, itu juga penting banget sih. Mm-mm. Bener-bener berarti kayak kita tuh nggak perlu rasa takut terlebih Betul. dahulu ya sebelum mencoba. Dan juga kayak kalau semisal
Itu kan tadi baru tips yang dari TikTok nih. Kalau Iya. tips dari kamu sendiri gimana ya? Sebenarnya sama aja ya tipsnya ya, karena ketika aku lihat juga, aku juga dulu kayak gitu sih, nah. Jadi memang wawancara tuh menjadi hal yang bener-bener aku takutin jujur dulu ya, kayak, aduh, wawancara nih gimana, aku harus nyiapin apa. Nah dari situ aku coba cari di TikTok gitu kan, TikTok dan YouTube ya. Gimana sih tips and triknya, terutama misalkan beasiswa, wawancara untuk beasiswa gitu kan, nanti kan walaupun nggak plek ketiplek sama, tapi pasti poin atau intinya tuh kurang lebih sama kan. Nah dari situ kita harus kenali diri gitu kan. Aku udah punya ini dan aku belum punya itu. Oke, gimana caranya biar misalkan teman-teman nggak bisa memenuhin hal yang kurang yang diminta itu, tapi teman-teman harus menonjolkan kelebihan teman-teman gitu kan. Oke, misalnya nggak punya, teman-teman katakanlah bilang, aku nggak punya kelebihan kak, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Semua orang tuh punya kelebihannya masing-masing teman-teman. Tinggal gimana caranya teman-teman tuh sadar, oh kelebihanku di sini, oh kelebihanku di situ. Gali terus apa yang menjadi minat dan apa yang menjadi kelebihan teman-teman. Kalau dari situ udah tonjolkan aja ketika wawancara. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau pas wawancara tuh sebenarnya teman-teman jangan terlalu merendah, ya usahakan meninggi gitu lah. Misalkan kayak apa yang membuat, biasanya tuh satu nih template pertanyaan wawancara tuh, apa yang membuat kamu tuh apa yang membuat kamu bisa meyakinkan kami bisa lolos gitu kan. Bener. Di situ tuh teman-teman harus meninggi loh. Oke, saya walaupun nggak punya misalkan saya nggak punya apa namanya pengalaman di kepanitiaan di organisasi, tapi saya orangnya peka, saya punya inisiatif yang tinggi, punya jiwa sosial yang tinggi. Di situ saya yakin ketika saya bisa ditempatkan di bidang A misalkan, saya bisa bekerja dengan maksimal dan bisa belajar dengan sebagaimana mestinya untuk menyukseskan acara misalkan gitu. Jadi wawancara tuh jangan teman-teman pikir takut gitu kan, maksimalkan apa yang teman-teman punya gitu sih. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi waktu wawancara itu kita kayak perlu meninggi atau kayak Betul. menonjolkan kelebihan Sombong diri dikit kita. lah nggak apa-apa ya. Bener-bener. Iya. Tapi kalau kayak gitu, semisal nanti waktu kita keterima nih, terus kita ada proker, terus juga yang kita sebutin tadi kayak kelebihan diri kita sendiri itu bakal diuji lagi gak sih? Tentunya sih pasti diuji contoh aja kayak ada yang nunjukin aku bisa edit gitu. Pasti dan tidak mungkin dia pasti akan masuk ke PDD kan, ke Medinfo. Nah, di situ ya dia bakal diuji gitu kan, apakah emang dia layak apa enggak. Ketika emang dia layak ya dia mungkin bakal di PDD terus gitu kan. Begitupun dengan yang lain, misal dia punya komunikasi yang baik, punya apa ya kayak bisa menjaring orang dengan baik, kemungkinan besar dia kan dimasuk di humas gitu kan. Nah di situ bakal dilihat kinerja dia di humas baik atau enggak ya, pastinya tetap diuji. Nah di situ kadang yang bisa membedakan teman-teman yang eh, baik atau tidak itu adalah teman-teman yang mau berkembang. Ketika teman-teman ngerasa bahwa oh iya, aku ternyata masih kurang di sini ya. Ayah coba belajar lagi ya, ayah coba berkembang lagi ya agar nantinya bisa menjadi sesuai dengan ya seharusnya itu bagaimana di divisi tersebut seperti itu. Bener. Jadi nggak ada salahnya ya waktu rekrutmen kita perlu meninggikan diri dan nanti kemudian waktu kita udah lolos nih, terus kita nemuin proker dan di situ kita diuji. Jadi kayak pastinya kita juga pada diri kita tuh tumbuh rasa ingin berusaha biar Betul. sesuai sama ucapan kita waktu Betul, betul, rekrutmen betul, itu betul. ya. Harus dibuktikan gitu ya Bener. bahasanya. Tapi ya perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya organisasi itu tempat tumbuh dan berkembang bersama. Jadi nggak cuma orang-orang yang sudah bisa aja gitu. Teman-teman yang belum bisa, yang mau belajar, it's okay, itu nggak apa-apa. Itu salah satu hal juga kenapa organisasi itu ada ya untuk tumbuh dan berkembang bersama, belajar bersama seperti itu. Bener banget nih. Jadi dari awal cerita kamu mulai mengikuti banyak kegiatan, terus juga organisasi-organisasi yang mungkin tabrakan sama tugas-tugas dari SMP, SMA hingga perkuliahan itu juga pastinya bakal bawa banyak dampak ataupun impact di kemudian hari ya kak ya. Betul, Kayak betul, betul. itu bisa jadi pembeda nggak sih kayak kita yang mungkin ikut organisasi dan Makanya. juga kayak kita yang cuman kuliah kupu-kupu ya Betul, bahasanya betul, betul. kuliah pulang itu juga bakal ada Perbedaan gitu perbedaan ya. nggak sih di dunia kerja nanti tuh? Nah, ada nih, nah, ada satu hal menarik yang pernah aku dapatkan gitu kan. Jadi pernah aku nanya ke salah satu orang yang ada di KITB kan, nanya gitu kan. Sebenarnya yang dilihat pertama kali ketika rekrutmen itu apa sih gitu kan? Apakah
langsung nilainya kah, unifnya kah, atau gimana gitu. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang dilihat adalah soft skill-nya. Nah, soft skill itu apa aja? Salah satunya adalah komunikasi, jiwa kepemimpinan, terus ada problem solving. Itu salah satu skill komunikasi kan. Nah, itu bisa kita dapat di mana? Ya, salah satunya di organisasi. Dengan kita berorganisasi, dengan kita kepanitiaan, dengan dinamika yang kita hadapin di organisasi tersebut, itu yang akan munculkan soft skill yang nantinya bakal berguna banget di dunia pekerjaan. Jadi, ya akademik itu penting, Penting, nilai tentunya penting, penting. betul. Tapi jangan lupakan soft skill. Di era sekarang tuh soft skill tuh bener-bener dibutuhin gitu kan. Jadi komunikasi, problem solving itu tuh bener-bener dibutuhin. Nah, biasanya terjadi sedikit perbedaan antara anak organisasi dan non organisasi. Tapi nggak semuanya ya. Ya biasanya anak organisasi itu memang dari komunikasinya, dari problem solvingnya, dari hal-hal tersebut tuh jauh lebih baik dan lebih bagus gitu kan. Jadi memang ya nantinya bakal berimpact di dunia pekerjaan juga. Teman-teman pasti akan lebih mudah lah mendapatkan pekerjaan nantinya gitu. Harapannya kayak gitu ya. Bener banget. Jadi kayak kita join organisasi itu benar-benar kita diajarin buat tetap bertumbuh dan juga menggali potensi. Bukan hanya itu, kita juga apa ya, kayak bahasanya tuh kita benar-benar menambah wawasan dan juga Betul. gimana cara kita menyelesaikan masalah. Terus juga kita, misal kita ada memiliki proker dan di situ ada masalah-masalah antar anggotanya Betul. nih, kita juga perlu menyelesaikannya secara baik. Ya, tentunya. Jadi, ini teman-teman kalau misalnya join organisasi tuh jangan nanggung. Ada kesempatan ambil. Walaupun pasti risiko tuh ada ya. Misal teman-teman nggak punya pengalaman ya. Jadi, jangan nanggung-nanggung kalau misalkan join organisasi itu. Sekalian aja gitu kan. Kan sayang ini udah kepotong rapat terus sampai malam gitu kan, prokeran. Tapi teman-teman nggak dapet benefit yang benar-benar bisa teman-teman gunakan atau implementasikan di dunia nantinya. Gitu sih, nah. Wah, keren banget nih. Jadi bisa diketahui ya guys, kalau Lutfan ini emang benar-benar udah memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nggak juga sih sebenarnya sih. Terus hanya teman-teman BSO aja pasti masih banyak sekali dinamika yang kita hadapi bersama gitu kan. Jadi kepo. Jadi harus tetap terus bertumbuh dan berkembang bersama gitu kan. Bener. Jadi kesimpulannya hari ini apa nih Kak? Kesimpulannya hari ini adalah jangan pernah takut mencoba. Apalagi ketika alasannya adalah takut gagal. Karena tentunya setiap manusia itu ada untuk terus belajar dan terus tumbuh. Kegagalan itu nggak bisa teman-teman hindari. Yang menjadikan perbedaan adalah bagaimana orang yang ketika gagal, dia mau berbenah diri. Dia mau mengevaluasi apa yang salah sehingga dia bisa gagal. Dan orang yang gagal kayak, ya udahlah, udah gagal mau gimana lagi, aku nggak mau ikut lagi gitu kan. Itu menjadi perbedaan satu dengan orang lainnya gitu kan. Dan aku pengen coba praktekin hal yang pertama, yang gimana caranya ketika gagal ya evaluasi dalam kehidupanku sehari-hari yang nantinya mungkin ya bakal berguna sih di kehidupan terutama rumah tangga gitu kan ya. Bener. Bener. Wah, nggak berasa ya. Kita dari tadi udah ngobrol dari pengalaman kamu dan juga tantangan-tantangan yang kamu hadepin selama di organisasi. Kemudian juga Sobat Talkers udah dapet tips nih gimana caranya biar kita itu yakin, biar kita tetap join di organisasi, biar kita tetap ikut terus mencoba dan juga berkembang. Walaupun tanpa pengalaman ya. Bener. Seru banget ya episode kali ini tentunya. Nah, karena kita udah di penghujung acara nih, banyak banget insight dan juga inspirasi yang udah kita dapetin dari Kak Lutfan Fadli ini. Sebelum penutup, mungkin bisa dong ya kita serakin kalimat atau jargon Agritalk ini. Oh, ada jargonnya ya? Ada Gimana dong. tuh? Aku Jadi- belum dikasih tahu nih. Panitianya belum nge-briefing deh kayaknya deh, ini deh kelupaan. Tapi tadi di awal pembukaan, sepertinya aku udah nyebutin deh. Gimana nih? Jadi kalau semisal aku bilang bersama Agritalk, kita bisa bilang bareng-bareng tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Tumbuh bareng. Tumbuh bareng. Belajar bareng. Di Agritalk. Oke, coba. Tumbuh bareng, belajar bareng di Agritalk. Benar Oke. banget. Ayo kita mulai bersama Agritalk. Tumbuh bareng, belajar bareng di Agritalk. Wah, seru banget nih ya tentunya.